Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas beberapa soal dari latihan tugas pertama yang sudah kalian kerjakan. Mulai dari yang pertama, yaitu satu nomor A. Untuk yang A ini bisa kita gunakan eliminasi dengan mengeliminasi Y, karena KPK dari koefisien variabel Y ini lebih mudah untuk dieliminasi daripada KPK dari koefisien variabel X yang jumlahnya 21, ini cuma 2. Makanya kita kalikan 2 di kedua ruas. Untuk persamaan pertama dan kalikan 1 di kedua ruas untuk persamaan kedua. Supaya apa? Koefisien dari variabel Y-nya itu sama. Baru nanti kita eliminasi. Oke. Yang pertama kita dapat 6x min 2y sama dengan 8, dan yang kedua kita dapat sama karena dikali 1, 7x kurangi 2y sama dengan 11. Nah, ada yang bertanya, kira-kira apa bedanya untuk menjumlahkan atau mengurangi? Kita lihat yang mau dieliminasi itu apakah tandanya sama atau berbeda. Kalau sama itu kan jika dijumlahkan akan bertambah nilainya, negatif atau positif. Tapi kalau dikurangi akan selalu mengeliminasi kalau tandanya sama. Kan negatif 2 dikurangi negatif 2 jadi negatif 2 tambah 2, y-nya akan hilang. Jadi ini kita hitung saja, 6x kurangi 7x, negatif 2y dikurangi negatif 2y jadi ditambah alias 0, jadi negatif 3, maka x-nya sama dengan 3. Nah, proses ini belum selesai, harus kalian cari ini berapa nilai y-nya juga. Kalau x-nya saja yang baru ditemukan, y-nya kan belum ketemu penyelesaiannya berapa. Ini harus kita substitusikan, atau kalau kalian mau mungkin bisa mengeliminasi variabel tadi kan sudah y, sekarang variabel x untuk mencari nilai y. Tapi paling gampang disubstitusi saja. Jadi x sama dengan 3 ini substitusikan ke salah satu persamaan, misalnya persamaan pertama, karena lebih gampang ya. Kalau persamaan kedua kan lebih banyak. Jadi kita punya 3 kali x, x-nya berapa? 3 kalikan 3 itu dikurangi y sama dengan 4. Ini operasi aljabar. Kalau kalian mau memindahkan ruas ke y, negatif y ini ke ruas kanan, berarti kita tambahkan y di kedua ruas seperti ini supaya apa? Y yang di sini itu hilang. Tambah y sama dengan 4 tambah y. Perhatikan, karena ini sama-sama saya tambah y, tidak akan merubah nilai dari persamaan ini, karena kalau saya pindahkan lagi ke sana ini akan hasilnya 0 ya gak? Kayak gitu. Tapi yang mau kita eliminasi itu bukan yang itu, ini, supaya y yang di sini itu hilang. Kemudian kita eliminasi juga 4-nya ini, berarti kita tambah negatif 4 di kedua ruas. Jadi 4-nya hilang di sebelah sini. Maka didapatkan, ini saya balik, y-nya saya pindah ke sebelah kiri, sedangkan ini tetap sebelah kanan. Jadi berapa? 9 kurangi 4 sama dengan 5. Oke, gampang kan? Oke, untuk soal nomor 2 ini kalian harus perhatikan bahwa ini nilainya semuanya genap. Kalau bilangan genap itu pasti bisa disederhanakan oleh bilangan 2. Kita bagi 2 dulu untuk semuanya. Kita dapat berapa ini? Kalau dibagi 2 semua jadi 5x tambah 3y sama dengan 14. Yang bawah x tambah 2y sama dengan 7. Nah, kalau sudah bentuk gini kan lebih gampang untuk dikerjakan. Dan kalian lihat KPK-nya juga lebih mudah untuk dicari. Misalnya yang kita ambil yang y lagi ya, karena KPK-nya 6. 6 itu lebih mudah daripada 5 mungkin. Tapi kalau mau 5 ya nggak apa-apa, terserah. Jadi kalau 6 ini kita kalikan 2 di atas, ini kita kalikan 3 di bawah. Dapatkan 10x tambah 6y sama dengan 28. Kembali lagi ya tadi. Nah, ini kita kalikan 3 jadi 3x tambah 6y sama dengan 21. Perhatikan bahwa kita mau mengeliminasi apa? Y yang kita eliminasi. Kalau Y yang kita eliminasi, perhatikan bahwa koefisiennya itu tandanya sama atau berbeda. Karena ini sudah sama nilainya, sama-sama 6, tapi tandanya sama atau beda. Kalau sama kayak ini kan plus 6 plus 6, kita harus kurangi supaya y-nya tereliminasi. Jadi kita dapatkan berapa? 7x ditambah 0, 28 kurangi 21 sama dengan 7, maka x-nya sama dengan 1. Mudah kan? Jangan lupa ini belum selesai, harus dilanjutkan mencari nilai y-nya berapa. Substitusikan aja yang paling gampang, yang mana? Persamaan ini.
karena ini sama semuanya, karena kita sudah sederhanakan dari ini ke sini, ini ke sini, jadi ini semuanya nilainya sama. Karena x-nya ini berlaku pada kedua persamaan, kita cari aja persamaan yang paling gampang yang mana, yang ini aja ya, nggak apa-apa. Jadi kita cari nilai x plus 2y ini untuk x-nya sama dengan 1, berarti 1 tambah 2y sama dengan 7 kan. Kalau kalian masih bingung dengan operasi aljabar, ini akan kita kurangi 1 di kedua ruas, jadi negatif 1, ini kita kurangi 1 juga, hasilnya setara ya, karena dua-duanya dikurangi 1 tidak akan merubah nilai persamaan. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan negatif 1 dari ruas kiri ini. Lalu didapatkan apa? 2y sama dengan 6. Kemudian kita bagi 3 di kedua ruas. Tujuannya apa? Supaya bagi 2 di kedua ruas. Supaya apa? Koefisien dari variabel y itu sama dengan 1. Atau kita kalikan 1/2 dikalikan di kedua ruas. Jadi dapatnya y sama dengan 3. Ini operasi aljabar yang sangat simpel. Himpunan penyelesaiannya maka x, y adalah 1,3. Untuk yang pertama tadi, himpunan penyelesaiannya juga harus ditulis. Boleh lupa tapi jangan sampai lupa. Terus 3,5. Sudah selesai. Untuk yang C ini prosesnya sama seperti yang A sama B, cuma ini dalam bentuk pecahan koefisien variabelnya. Kalau dikalikan dengan KPK dari variabel yang mau dieliminasi, pasti akan membentuk persamaan tanpa pecahan bilangan seperti ini. Jadi misal kita mau eliminasi variabel X, karena KPK-nya pasti terlihat lebih gampang ya. Gimana kita KPK-nya 2 dah, gitu aja ya. Jadi untuk supaya 2 ini kita kalikan 1, tapi yang bawah perhatikan bahwa ini 3, 2, dan 3. Penyebutnya 3, 2, dan 3. Supaya penyebutnya ini hilang, kan kita tahu kalau 1/3 tambah 1/2 gitu misalnya. Itu penyebutnya menjadi berapa? Untuk penyebut yang sama 6, 2 tambah 3 kayak gitu itu. Berarti harus kita kalikan berapa supaya penyebut yang sama ini hilang? Kita kalikan 6. Maka kita kalikan 6 untuk persamaan kedua. Berarti yang persamaan pertama tetap 2x tambah 3y sama dengan 4. Untuk persamaan kedua dapatnya 6/3 dapat 2x. Terus 6/2 dapat 3y. Terus 6/3 lagi dapat 2 kali 2 sama dengan 4. Loh, persamaannya kok sama? Ingat, kalau persamaannya sama, himpunan penyelesaiannya itu berhimpit. Jadi akan ada banyak untuk x dan y himpunan anggota bilangan real, maka bisa ditulis seperti ini untuk himpunan penyelesaiannya. Untuk x, y, di mana x dan y-nya itu anggota himpunan bilangan real, atau juga boleh disederhanakan menjadi misalnya ini mau kita ubah dalam bentuk x ya, jadi 2x tambah 3y sama dengan 4. Ini y-nya kita pindahkan ke sebelah sana, berarti apa? Dikurangi 3y di kedua ruas. Yang 3y di sini hilang, jadi 2x sama dengan 4 min 3y. Lalu untuk menghilangkan koefisien 2 dari variabel x, kita kalikan setengah, sehingga x-nya sama dengan 4 min 3y per 2. Ini boleh kita masukkan ke himpunan penyelesaiannya supaya menjadi seperti ini. X, y, di mana x dan y-nya itu kita masukkan ini ya, 4x. Oh, salah. Karena x-nya kita substitusi dengan y, maka dimasukkan 4 min 3y per 2, koma bilangan y itu sendiri. Untuk harus ada penjelasannya, y himpunan anggota bilangan real. Atau selanjutnya kalau mau dituliskan dalam bentuk x semuanya, jadi kita ubah dulu ini dalam bentuk y. Jadi dari 2x min plus 3y sama dengan 4, ini kita kurangi 2x nya ya, supaya x nya tereliminasi di ruas sebelah kiri.
kita punya 3y sama dengan 4 min 2x, kita kalikan sepertiga di kedua ruas, jadi dapat y sama dengan 4 min 2x per 3. Ini juga boleh, jadi tulis himpunan penyelesaiannya itu adalah x, y, di mana x, y nya sama dengan apa? 4 min 2x per 3, 4 min 2x per 3. Untuk apa? X nya harus himpunan anggota himpunan bilangan real. Jadi boleh yang ini, dan boleh yang ini karena sama saja nanti hasilnya. Untuk yang D ini tidak bisa dikerjakan menggunakan persamaan linear dua variabel secara langsung, tapi kita harus ubah dulu variabelnya. Karena seper X ini merupakan persamaan linear ya. Kalau sudah seper X, seper Y, karena 1 per X itu sama dengan X pangkat negatif 1, padahal kalau persamaan linear harus pangkatnya 1, X pangkat 1 sama dengan X, gini aja. Maka kita ubah dulu variabelnya, kita buat persamaan. Misalnya mau kita ubah supaya menjadi persamaan linear, seper X nya sama dengan A. Ini bukan rumus, tapi pemisalan. Jadi seper X ini akan kita ubah dengan variabel baru, namanya variabel A. Kemudian seper Y nya kita ubah dengan variabel baru juga, misalnya B. Boleh yang lain, U, T, V, terserah. Tapi ingat, ini harus berlaku seterusnya. Oke, kita substitusi dulu seper X nya dengan A dan seper Y nya dengan B. Kita punya persamaan linear akhirnya. Yang tadi ini bukan persamaan linear. 5A tambah 4B sama dengan 8. Untuk yang bawah 3A kurangi 2B sama dengan 18. Kalau sudah dalam bentuk seperti ini, tinggal diselesaikan dengan SPL DV. Ini misal kita cari KPK dari koefisien variabel B yang lebih gampang ya, 4, karena 4 ini kalikan 1, ini kalikan 2. Oke, kita dapat berapa? 5A tambah 4B tetap sama dengan 8. Kita kalikan 2 jadi 6A kurangi 4B sama dengan 18. Perhatikan bahwa koefisien variabel B ini sudah berbeda tanda, jadi kita cukup jumlahkan saja supaya tereliminasi variabel B nya. Jadi 0, jadi 11A sama dengan berapa? 26. Jadi A nya kita dapat berapa? 26 per 11. Oh salah pak, konstantanya belum dihapus. Iya ini keliru tadi ya, lupa kita kalikan 2. Kalau kita kalikan 2 jadi berapa? 36 ya. 36 tambah 8 jadi 44. A nya sama dengan 4. Oke, jadi harus fokus. Selanjutnya kita substitusikan ke salah satu persamaan. Yang paling gampang yang mana nih? Yang persamaan 2. Oke, kita substitusikan di sini. Untuk A nya sama dengan 4. 3 kali 4 kurangi 2B sama dengan 18, gitu kan? Jadi kita punya berapa ini? 12. Oke, jadi mau diapakan? 2B nya dipindah ruas atau sama saja, pokoknya yang enak gimana. Jadi misal kalau ini negatif 2B sama dengan ini, kita kurangi 12 di kedua ruas supaya 12 nya pindah ke sebelah sana. 18 kurangi 12. Ini ya, awalnya ini 3 kali 4 12. Nah ini kita kurangi 12 di dua ruas supaya 12 yang di sebelah kiri hilang, jadi negatif 2B sama dengan berapa? 6. 18 kurangi 12. Lalu kita kalikan negatif 1 per 2, karena ada negatif 2 yang mau kita hilangkan sekarang, supaya koefisien variabel B ini jadi 1. Jadi misal B sama dengan berapa gitu, kita kalikan negatif per 2 juga di sebelah sana, jadi apa? B nya sama dengan negatif 3. Ini biar rapi, negatif 3. Ingat, kalau ini masih A dan B, persamaan pemisalan yang awal tadi, kita misalkan A sama dengan 1 per X dan kita misalkan B sama dengan 1 per Y, maka kita harus cari dulu nilai Y nya berapa dan nilai X nya berapa. Ini pakai operasi aljabar biasa. Kalau kita kalikan X di kedua ruas, jadi misalnya 4X atau X per 4 langsung deh, X per 4 sama dengan 1 per X kalikan X per 4. Jadi coret-coret X nya sama dengan 1 per 4. Ini operasi aljabar kalau kalian masih belum tahu. Dan untuk yang satunya juga sama, kita kalikan Y per negatif 3. Ini kan negatif 3
Y per negatif 3 supaya apa? Negatif 3 nya hilang, dan supaya apa? Y nya sebelah kanan itu hilang atau pindah ruas ke sebelah sana. Sama dengan 1 per Y dikalikan Y per negatif 3. Jadi ini coret-coret, dapatkan Y nya sama dengan negatif 1 per 3. Himpunan penyelesaiannya berarti untuk X, Y, dimana X nya berapa? 1 per 4, Y nya berapa? Negatif 1 per 3. Selesai. Gampang kan?